Siti menatap jendela dapur dengan tatapan kosong, mengaduk teh yang sejak tadi tak disentuh. Di luar, suara burung berkicau menyambut pagi, tetapi di dalam rumah, suasana tidak seindah itu. Sudah hampir 1 jam ia berada di dapur, berusaha menghindari suara cempreng yang memenuhi ruang tamu. Aku sudah bilang, Andi, perempuan itu tidak pantas untukmu. Suara Burina, ibu mertuanya, terdengar nyaring. Kamu ini lulusan universitas ternama, anak seorang pengusaha sukses. Kenapa harus menikahi perempuan dari keluarga miskin dan tidak berpendidikan? Siti menelan ludah, berusaha mengendalikan perasaannya. Ini bukan pertama kalinya Burina mengungkit hal yang sama. Sejak awal pernikahan mereka, ibu mertuanya tidak pernah menyukai dirinya. Bukan karena Siti memiliki sifat buruk, melainkan karena latar belakangnya yang dianggap tidak setara. Andi, suaminya, hanya bisa menarik napas panjang. Bu, Siti adalah istri saya. Saya mencintainya bukan karena harta atau gelar, tetapi karena dia baik dan setia. Apa Bu tidak bisa menerima itu? Tidak bisa, bentak Burina. Perempuan itu hanya mengincar hartamu. Orang miskin seperti dia pasti hanya ingin mengangkat derajatnya lewat pernikahan ini. Aku tidak buta, Andi. Lihat saja, pasti dia akan membuatmu bangkrut suatu hari nanti. Siti memejamkan mata. Kata-kata itu menyakitkan, meskipun ia sudah sering mendengarnya. Sejak awal, ia sadar bahwa menjadi istri Andi berarti harus menghadapi penolakan dari ibu mertuanya. Tetapi ia tak menyangka bahwa penolakan itu akan terus berlanjut bahkan setelah mereka menikah. Keluarga Siti memang sederhana. Ayahnya hanya seorang petani, sementara ibunya seorang penjual sayur di pasar. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ia tidak berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi seperti Andi, tetapi ia selalu berusaha menjadi istri yang baik. Namun, bagi Bu Rina, semua itu tidak cukup. Bu Siti tidak seperti yang ibu pikirkan. Andi berusaha membela istrinya. Dia tidak pernah meminta hal yang aneh-aneh. Dia juga tidak boros. Saya malah yang sering memaksa dia untuk membeli sesuatu untuk dirinya sendiri. Oh, tentu saja. Ejek Bu Rina dengan nada sarkastik. Itu karena dia pintar bersandiwara. Dia ingin terlihat sederhana supaya kamu semakin terbuai. Dasar perempuan licik. Siti tidak tahan lagi. Dengan tangan gemetar, ia membawa nampan berisi teh ke ruang tamu. Bu, ini tehnya, ucapnya lembut, berusaha bersikap sebaik mungkin meskipun hatinya terasa pedih. Bu Rina meliriknya sinis. Ia mengambil cangkir teh itu dengan kasar dan menyeruputnya. Tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk membuatku suka padamu, Siti. Kamu tidak pantas menjadi menantuku. Titik. Siti menunduk. Saya mengerti, Bu. Tapi saya sudah menjadi istri Andi. Saya hanya ingin menjalani kehidupan rumah tangga kami dengan baik. Bu Rina mendengus. Rumah tangga? Apa yang bisa kamu berikan pada Andi? Pendidikanmu rendah, keluargamu miskin, dan kamu tidak punya koneksi apa-apa. Kamu hanya akan menjadi beban dalam hidupnya. Andi mengepalkan tangannya. Bu, cukup. Siti adalah istri saya, dan saya tidak akan membiarkan siapapun, bahkan ibu sendiri menghina dia seperti ini. Bu Rina tersenyum dingin. Oh, jadi sekarang kamu lebih memilih perempuan ini daripada ibumu sendiri? Baik, kita lihat saja nanti. Siapa yang akan kamu butuhkan di saat susah? Siti tahu, meskipun Andi selalu membelanya, hubungan suaminya dengan ibunya terus-menerus diuji. Dan sepertinya, tidak peduli seberapa keras ia berusaha membuktikan dirinya, Bu Rina tidak akan pernah menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Ia hanya bisa berharap suatu hari nanti semuanya akan berubah. Tetapi tanpa disadarinya, roda takdir sudah berputar dan karma mulai bekerja dengan caranya sendiri. Hari-hari berlalu, tetapi sikap Burina terhadap Siti tak kunjung berubah. Setiap kesempatan yang ada, Burina selalu menyindir atau mencela Siti. Seakan-akan keberadaannya di rumah itu adalah sebuah aib yang tak termaafkan. Suatu sore, saat Siti sedang mencuci piring di dapur, Burina datang dengan wajah masam. Siti, apa kamu tidak tahu cara mencuci piring yang benar? Kenapa piring ini masih licin? Dasar perempuan kampung, kerja saja tidak becus. Siti menarik napas panjang, mencoba untuk tetap sabar. Maaf, Bu. Saya akan mencucinya lagi. Hah? Kamu pikir maaf cukup? Aku sudah muak melihat kamu mondar-mandir di rumah ini. Seharusnya Andi menikahi perempuan yang lebih baik, yang bisa membawa nama baik keluarga kami. Bukan perempuan seperti kamu. Tanpa menunggu jawaban, Burina berbalik dan meninggalkan dapur. Siti hanya bisa menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak ingin menangis, tidak ingin terlihat lemah di hadapan Burina. Namun, malam itu, ketika Andi pulang dari kantor, Burina kembali melancarkan serangan. Andi,
Kamu harus sadar bahwa perempuan ini hanya membawa sial dalam hidupmu. Kamu tahu tidak, sejak menikah dengannya, bisnis keluarga kita mulai menurun? Itu pertanda, Andi. Dia membawa nasib buruk untuk kita semua. Andi menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Bu, bisnis menurun itu karena pasar sedang sulit, bukan karena Siti. Jangan menyalahkan istri saya atas hal-hal yang tidak masuk akal. Terserah kamu, Andi. Suatu hari nanti, kamu akan sadar siapa yang benar. Aku hanya berharap itu tidak terlambat. Siti yang mendengar semua itu dari balik pintu hanya bisa meremas jemarinya. Kesabarannya terus diuji, tetapi ia tidak ingin menyerah. Ia yakin Tuhan tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan ini. Dan tanpa disadari, karma mulai menanti di tikungan. Malam itu, Siti tidak bisa tidur. Ia merenung di tepi ranjang, pikirannya berkecamuk. Ia mencintai Andi, tetapi sampai kapan ia harus bertahan menghadapi fitnah dan kebencian Burina? Pagi harinya, saat Burina duduk di teras menggosip seperti biasa, tiba-tiba terdengar jeritan keras. Seekor tawon besar menyengat bibirnya. Ia berusaha mengusirnya, tetapi sekelompok tawon lain mulai menyerangnya. Panik, Burina berteriak-teriak hingga jatuh tersungkur. Tetangga yang melihat kejadian itu langsung berlarian untuk membantunya. Namun, dalam beberapa detik, wajah Burina mulai membengkak, matanya memerah, dan ia mulai kesulitan berbicara. Tubuhnya gemetar hebat, dan akhirnya ia kehilangan keseimbangan hingga jatuh ke lantai. Andi yang saat itu baru pulang dari kantor langsung berlari ke arah ibunya. Bu, ibu kenapa? Tetangga yang membantu menjelaskan, Burina disengat tawon. Banyak sekali, tadi mereka menyerangnya secara bersamaan. Andi dengan panik mengangkat tubuh ibunya dan membawanya ke rumah sakit. Siti yang melihat kejadian itu hanya bisa berdiri di ambang pintu, merasa antara kasihan dan tidak percaya. Apakah ini balasan atas semua perlakuan Burina selama ini? Setelah beberapa jam diperiksa di rumah sakit, dokter akhirnya memberitahu bahwa Burina mengalami reaksi alergi parah akibat sengatan tawon. Namun, yang lebih mengkhawatirkan, tekanan darahnya melonjak tinggi karena stres dan rasa takut yang akhirnya memicu stroke. Burina hanya bisa terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Sebagian tubuhnya kini lumpuh dan ia kesulitan berbicara dengan jelas. Matanya berkaca-kaca saat melihat Andi dan Siti berdiri di sampingnya. Andi menggenggam tangan ibunya dengan perasaan campur aduk. Bu, ibu harus kuat. Kita akan mencari cara supaya ibu cepat sembuh. Namun, dalam hati kecilnya, ia menyadari bahwa kondisi ibunya tidak akan kembali seperti semula. Burina yang dulu angkuh dan selalu berbicara lantang, kini hanya bisa terbaring dengan tatapan kosong. Siti pun menatap ibu mertuanya dengan perasaan rumit. Ia tidak merasa senang melihat penderitaan Burina, tetapi ia juga tidak bisa menghapus luka yang selama ini ditorehkan wanita itu padanya. Ia hanya bisa berharap bahwa ini akan menjadi titik balik bagi semuanya. Setelah beberapa hari dirawat, akhirnya ia diperbolehkan pulang, tetapi kondisinya tidak lagi seperti dulu. Kini, ia harus menggunakan kursi roda dan membutuhkan bantuan orang lain untuk beraktivitas. Siti yang saat itu sedang hamil muda merasa bahwa inilah saatnya untuk mengambil keputusan. Ia tidak ingin terus-menerus tersakiti, apalagi di saat tubuhnya harus dijaga agar tidak kelelahan. Ia pun berbicara dengan Andi. Andi, aku tidak bisa mengurus ibu sendirian. Aku sedang hamil dan dokter melarangku untuk terlalu lelah. Kita harus mencari solusi lain. Andi mengangguk dengan berat hati. Aku mengerti, Siti. Aku akan mencari tempat yang bisa merawat ibu sementara. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menempatkan Burina di panti jompo sementara waktu, tempat yang memiliki perawat dan fasilitas yang cukup untuk membantunya dalam pemulihan. Saat Burina dibawa ke panti jompo, ia hanya bisa menangis. Selama ini, ia selalu merendahkan dan menyakiti Siti. Tetapi pada akhirnya, justru menantunya itulah yang menentukan nasibnya. Siti menatap kepergian ibu mertuanya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak pernah menginginkan ini terjadi, tetapi mungkin inilah cara semesta memberikan pelajaran bagi mereka semua.